Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita bertemu kembali dalam program Morning Call GPIB bersama dengan saya Pendeta Ishak Yohanes Bastian Usmani dari GPIB Penil Kampung Kolam Mupel Sumut Aceh. Pada saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur pagi hari ini ketika Tuhan masih memperkenankan kami untuk bangun menikmati hari baru yang Tuhan karuniakan. Karena itu Tuhan, mengawali hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan melalui program Morning Call GPIB ini. Tuntun kami dengan kuat kuasa Roh Kudus yang Tuhan anugerahkan bagi kami, agar kami tidak hanya mendengar firman-Mu, tapi juga dapat melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Bersabdalah ya Tuhan Yesus, kami telah siap mendengarkannya. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, firman yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada pagi hari ini dari kitab Imamat pasal 26 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan aku akan berpaling kepadamu dan akan membuat kamu beranak cucu serta bertambah banyak. Dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau. Dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang berkat Tuhan, tentu saja kita semua ingin Tuhan selalu memberikan berkat-Nya itu di dalam kehidupan kita. Tapi dari firman Tuhan ini kita belajar bagaimana caranya atau apa yang harus kita lakukan supaya Tuhan itu selalu memberikan berkat itu di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, dari ayat 9, di situ Tuhan berkata bahwa aku akan berpaling kepada kamu dan akan membuat kamu beranak cucu serta bertambah banyak. Tuhan akan berpaling kepada umat Israel. Ini juga merupakan berkat Tuhan.
Berkat apa? Berkat bahwa Tuhan menjanjikan keturunan kepada bangsa Israel. Yaitu Tuhan akan membuat bangsa itu beranak cucu dan bertambah banyak. Ini merupakan berkat dari perjanjian dengan Abraham. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sejarah membuktikan bahwa walaupun bangsa Israel itu mengalami banyak hukuman dari Allah, tetapi janji Allah tetap berlaku. Allah tetap mengasihi mereka. Allah tetap memelihara. Allah tetap memulihkan kehidupan bangsa Israel. Kemudian di ayat yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-12, firman Tuhan berkata di ayat 11 itu, Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu. Hatiku tidak akan muak melihat kamu. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kemah suci merupakan bentuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Tuhan itu menjadi Allah dan bangsa Israel menjadi umatnya. Ini janji Tuhan. Ketika umat Israel itu mau hidup seturut dengan kehendaknya dan berpegang pada perintah-perintahnya, maka kita juga harus ingat kehadiran Tuhan, karya terbesar Tuhan yang Ia lakukan melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Itu merupakan berkat yang tidak ternilai di dalam kehidupan umat manusia. Karena kasih Tuhan, maka dosa-dosa kita diampuni. Itu berkat yang kita terima sampai dengan hari ini. Dosa kita sudah dibayar lunas melalui darah Kristus. Karena itu ketika ayat 13 itu berbicara tentang kuk, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kuk dosa kita sudah dipulihkan oleh Tuhan. Karena itu kehadiran Tuhan itu betul-betul membawa berkat yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita belajar dari firman Tuhan ini, bahwa kita yakin Tuhan itu akan selalu hadir di dalam kehidupan kita. Tuhan akan selalu memberikan berkat-berkatnya di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan kita jangan hanya terpaku kepada berkat materi saja. Mari kita ingat pengorbanan yang sudah Tuhan Yesus berikan itu, sehingga kita bisa
selamat sampai dengan hari ini. Seperti Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari sini kita belajar, Bapak Ibu Saudara, bahwa tanpa Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh karena itu, marilah kita hidup dengan selalu berpegang kepada perintah-perintahnya dan selalu melakukan kehendak-Nya. Sehingga ketika kita dapat melakukan hal itu, hidup kita akan diberkati dan selalu dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan. Dan jangan pernah ragukan janji Tuhan. Tetaplah percaya bahwa Tuhan akan menepati janjinya di dalam kehidupan kita dengan berkat-berkat yang melimpah. Tuhan Yesus menolong kita semua. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kembali lagi kami menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan di pagi hari ini, ketika kami boleh mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami Bapa untuk melakukan firman Tuhan ini, untuk selalu hidup seturut dengan kehendak-Mu dan melakukan perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga berkat-berkat itu akan senantiasa Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Kami akan melanjutkan aktivitas kami di sepanjang hari ini Tuhan. Mampukan kami untuk menjalani hidup ini dengan bertanggung jawab, seturut dan sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kami dengar. Sehingga dengan demikian nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang sudah kita dengar saat ini. Tuhan Yesus menolong dan memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan ini di dalam perjalanan kehidupan kita. Sehingga dengan demikian dalam hidup kita hanya nama Tuhan saja yang selalu dipuji dan dimuliakan. Terima kasih.